Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten Tanya Dokter kali ini, saya akan membahas mengenai penyakit disfungsi ereksi alias impotensi pada pria. Disfungsi ereksi itu merupakan sebuah kelainan pada pria di mana terjadi kesulitan untuk mempertahankan kekerasan ereksi penis ya. Keluhan ini bisa terjadi pada sekurang-kurangnya 3 bulan. Penyebab dari disfungsi ereksi sendiri itu ada beberapa faktor, dibagi menjadi 2 secara garis besar. Yang pertama itu adalah karena faktor dari adanya penyakit di tubuh. Misal karena ada faktor gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi, atau hormon yang rendah, atau mungkin ada riwayat benturan atau trauma yang mengganggu fungsi ereksi. Sementara penyebab kedua itu disebabkan karena ada faktor stresor alias pikiran. Itulah kenapa disfungsi ereksi ini bisa menyerang, entah pada usia tua atau pada usia muda. Memang data menunjukkan kejadian disfungsi ereksi paling tinggi itu menimpa usia 40 tahun ke atas. Gejala-gejala yang ditimbulkan dari disfungsi ereksi ini tentu bisa menimbulkan gejala yang khas pada pria, mulai dari kekerasannya yang menurun, atau mungkin dia saat berhubungan seksual tiba-tiba kempes di tengah, atau kesulitan untuk memulai terjadinya ereksi. Akibat-akibat yang lain, hal ini bisa menimbulkan stres, kecemasan, kekhawatiran, hingga penurunan gairah seksual pada pria. Bagaimana cara untuk mencegah disfungsi ereksi? Yang pertama, kita harus kendalikan stresor. Kalau kita semakin stres, tentu akan semakin sulit untuk mempertahankan ereksi. Yang kedua, kita harus melakukan pola hidup sehat. Kenapa pola hidup sehat ini penting? Karena dengan kita melakukan pola hidup sehat, maka hormon kejantanan pria alias testosteron yang berperan untuk fungsi ereksi akan semakin baik kadarnya dan menjaga kualitas ereksi. Pola hidup sehat ini mulai dari mengatur makanan, tidur dengan durasi cukup minimal 7 jam, maksimal 9 jam, dan rajin berolahraga seminggu 2-3 kali. Sekarang, kalau misalnya ada yang menderita disfungsi ereksi, apakah bisa diobati? Yang pertama, kita harus memastikan dulu kira-kira apa faktor penyebab disfungsi ereksinya. Biasanya pemeriksaannya meliputi pemeriksaan tanya jawab dengan dokter, pemeriksaan di daerah organ reproduksi, dan yang paling penting juga ada pemeriksaan laboratorium darah hormon testosteron untuk mengetahui apakah hormonnya normal atau tidak. Karena hormon testosteron merupakan bensin utama pada pria. Apabila hormonnya rendah, maka hal ini akan mengganggu fungsi ereksi. Selanjutnya yang paling penting adalah jangan mengkonsumsi obat secara sembarangan. Seringkali banyak dijual obat-obat bebas di pasaran, tetapi permasalahannya obat bebas tersebut seringkali dicampur bahan kimia yang kita tidak ketahui berapa kandungannya. Tentu hal ini bisa menimbulkan masalah yang serius dan efek samping yang berbahaya. Sekian dari saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.